Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di kelas ekskul Tata Boga SMA IT Al Multazam. Hari ini menu yang akan kita buat adalah risoles isi sayur dan risoles isi mayo. Selamat menyimak. Baik, bahan-bahan yang kita butuhkan: terigu 200 gram, tapioka 20 gram, susu saset 1 saset saja, telur. Nah, itu bahan-bahan untuk kulit ya. Juga ada sedikit garam ya, setengah sendok teh saja, dan air putih 400 ml ya. Nanti kita tambahkan juga 2 sendok minyak goreng. Itu bahan-bahan kulitnya. Untuk bahan isi kita pakai kentang dan wortel, bawang daun, dan bumbunya itu ada bawang bombay dan bawang putih. Juga ada tambahan bumbu halus, gula, pala, garam, dan lada atau merica. Untuk isi yang kedua kita bisa pakai yang untuk saus mayo itu telur rebus, mayonnaise, dan susu kental manis ya kalau suka. Dan terakhir kita pakai tepung roti atau tepung panir. Baik, sekarang kita akan mulai untuk membuat isian sayurnya dulu ya. Pertama kita gunakan 1 sendok minyak sayur untuk menumis bumbu-bumbunya. Apinya kita pakai api sedang saja biar bumbunya matang merata ya. Kita masukkan dulu bawang bombaynya. Bawang bombay yang kita pakai setengah saja ya, setengah. Untuk bawang putihnya 3 siung bawang putih. Kita masak sampai harum. Untuk wortel dipakainya 1 buah wortel saja ukuran sedang, dan kentang yang ukuran sedang. Untuk memudahkan, wortel dan kentangnya nanti dipotong dadu kecil dan direbus dulu boleh atau langsung boleh. Nah, setelah bawang bombay dan bawang putihnya matang, kita masukkan bumbu halusnya. Juga sayurannya ya. Kebetulan nih sayurannya sudah direbus, jadi kita masaknya tidak terlalu lama. Tambahkan air sedikit agar meresap ke dalam sayurannya. Aduk-aduk sebentar ya, dan nanti terakhir kita masukkan daun bawang. Kita aduk-aduk lagi hingga merata. Nanti teteh coba ya ininya apa rasanya. Kalau ada yang kurang menurut teteh emang nggak bisa ditambahkan bumbu-bumbu halusnya ya. Untuk bumbu halus tadi kita pakai setengah sendok teh semua. Nah, selanjutnya kita akan membuat kulit dari risolesnya. Yang pertama kita masukkan tepung terigu, tapioka, kita campur. Garam juga kita masukkan. Garam yang kita pakai setengah sendok teh. Kita aduk rata dulu, kemudian kita tambahkan air yang kita pakai 400 ml ya.
sekitar 2 gelas belimbing 400 ml. Kita aduk-aduk sampai dia rata. Oh ya, jangan lupa ditambahkan susu bubuknya. Kita pakai susu bubuk 1 saset, atau kalau tidak pakai 20 gram atau sekitar 1 sendok ya, 1 sendok makan. Berikutnya kita campurkan telur, kita aduk-aduk rata lagi. Ya, untuk komposisi nanti kita akan tulis ya di bagian deskripsi jumlah detailnya. Terakhir kita akan masukkan minyak goreng. Ini bisa diganti dengan mentega yang dicairkan. Kalau Umi pakai minyak goreng aja, karena tadi sudah ada yang gurih-gurihnya ya dari susu. Diaduk sampai rata. Memang agak encer karena kita akan bikin kulit yang lumayan tipis ya. Nah, di sini Umi saring adonan yang kita bikin tadi. Fungsinya untuk semua ukuran adonannya rata, nggak ada yang bergerindil. Ya, kalau Teteh sudah yakin nggak ada yang bergerindil, tidak perlu disaring ya tidak apa-apa. Ya, kalau di sini Umi disaring dulu karena khawatir ada yang nggak sama gitu. Ada yang belum larut. Iya, untuk sekali lagi untuk komposisi bahannya nanti kita tulis di deskripsi ya. Nah, yang berikutnya kita akan bikin kulitnya. Teflonnya kita panasin dulu sebentar, tidak usah diberi minyak ya. Nanti dia tidak akan nempel, insya Allah kalau bentuknya teflon. Kalau panci biasa diberi sedikit minyak atau margarin. Dipanaskan sebentar, hangat ya. Terus dimasukkan 1 sendok adonan tadi. Untuk mengecek udah matang atau belum, nanti di pinggir-pinggir dari teflon ini mulai lepas sendiri. Nah, saat dia lepas sendiri itu tandanya si adonan kita sudah matang. Jadi kita lakukan ini sampai adonan kita habis seperti itu. Untuk satu resep ini kulit risoles yang kita dapatkan itu kalau Umi sekitar 21 buah ya. Pakai teflon yang ukurannya sekitar 18 ya ini. Nah, kalau kulitnya sudah siap, sudah dingin, nah kita akan memasukkan isinya. Untuk sayur kita masukkan sekitar 1 sendok makan. Terus kita lipat bentuk surat ya. Kayak amplop gitu. Yang ujungnya Umi tidak diberi perekat. Kalau mau diberi perekat boleh, bisa pakai putih telur atau tepung terigu yang dicairkan. Umi merekatkannya nanti sekalian sebelum di tepung panir. Ini kita isi setengah ya kalau di sini, karena Umi pakai isinya 2 macam. Kalau Teteh berarti diisi semua. Kalau mau isinya hanya yang sayur saja. Nah, berikutnya kita akan bikin yang isinya mayo ya. Teteh kita akan pakai 2 sendok mayonnaise, 2 atau 3 sendok ya. Di sini Umi pakai 3 sendok sih untuk satu resep ini. Terus, nah kalau suka agak pedas boleh ditambahkan saus pedas. Ini pakai 1 sendok, 2 sendok ya, 2 sendok cukup. Dan
kental manis. Ini kalau suka, kalau tidak nggak apa-apa, nggak usah pakai kental manis, boleh 1 sendok saja kental manisnya. Nanti semua ini kita aduk rata. Ini sebagai bahan saus mayonya. Seperti itu. Ini untuk isi yang kedua ya. Nanti teteh boleh pilih mau yang sayur tadi atau yang ini isinya mayo. Nah, untuk itu tadi sausnya ya, saus mayo. Untuk isinya kita pakai telur rebus dan ada tambahan sosis ya, tadi di awal nggak disebutkan ya ada sosisnya. Umi pakai tambahan sosis, boleh pakai daging asap atau beef ya, atau mau telur aja boleh. Jadi yang pertama kita kasih dulu saus mayo sekitar setengah sendok, terus kita susun telur dan sosisnya, dan kita tutup lagi dengan saus mayonya. Begitu, kita lipat seperti bentuk surat ya, seperti tadi. Dan ini kita lakukan sampai kulitnya habis, kulit risolesnya. Jadi nanti teteh pilih salah satu saja isinya, tidak perlu bikin 2 macam isi ya. Silakan dipilih. Ini kasih saus, disusun isinya, dikasih saus lagi boleh atau mau langsung boleh ya, bebas lah. Kalau yang suka mayonesnya maka dipakai 2 kali. Nah, untuk bahan pencelupnya boleh pakai putih telur yang dikocok. Nah, kalau Umi di sini pakai tepung terigu yang dicairkan. Tepung terigunya Umi pakai 3 sendok dalam 100 ml air atau setengah gelas. Diaduk sampai encer, dan bahan disoles tadi kita celupkan di tepung pencelup tadi ya. Terus kita balur tepung roti. Jadi boleh pakai putih telur atau dicampur dengan kuningnya, boleh pakai tepung terigu. Kalau pakai tepung terigu nanti minyaknya tidak berbusa ya, karena biasanya kalau pakai telur itu minyaknya keluar busa-busa gitu. Kalau ini selain lebih hemat juga minyaknya jadi lebih jernih karena tidak ada busa-busa dari telurnya saat digoreng nanti. Tepung rotinya macam-macam ya, ada yang oranye, ini kebetulan pakainya yang putih yang ada di rumah. Kalau sudah, kita panaskan minyak dengan api sedang, terus kita goreng. Gorengnya jangan dibulak-balik biar nggak pecah kulit risolesnya. Cukup 2 kali saja atas dan bawah. Kita balik itu saat warnanya sudah agak kecoklatan ya, karena semua isinya itu sudah matang, jadi kita hanya menggoreng bagian luarnya aja sebenarnya. Setelah dipanir itu boleh disimpan dulu di lemari es ya, biar tepung panirnya, tepung rotinya merekat kuat. Boleh disimpan dulu sekitar 15 menit atau setengah jam boleh, nanti baru digoreng. Jadi tidak perlu dibolak-balik biar tidak hancur nanti. Kita tunggu sampai agak kecoklatan. Nah, jadi kita angkat ya. Ya, ini hasil risoles yang tadi kita sudah goreng ya. Sekarang kita akan coba buka hasilnya ya. Dalamnya ini yang isi sayur, ada wortel, kentang, dan bawang daun.
Ini yang saus mayo, ada sosis dan telurnya. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.